Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara pengisian nama pemakai dan juga dokumen pendukung untuk mendetailkan suatu barang milik negara atau BUMN di aset yang ada di Siman. Oke, sekarang kita udah ada di halaman siman.kemenq. Kemudian kita login. Di sini kita pakai akun saya, pakai akun Analisatker. Jadi kita masuk di role Analisatker. Kita klik ya. Kemudian kita masuk ke master asset, daftar aset BUMN. Di sini ada banyak ya. Kita contoh satu, yaitu misalnya di sini ada Jeep ya. Coba kita ubah. Kita tambahkan beberapa dokumen, kita tambahkan pemakainya. Pertama dokumen, di sini ada BPKB. Mungkin kalau mau ditambahkan data ada STNK, kita masukkan aja nomor STNK-nya di sini. Kemudian tanggal dokumen, ini masa berlakunya ya, mulai dari tanggal misalnya di dokumen tanggal 2023 Desember hingga misalnya per tahun ini ya, akhir tahun ini selesai misalnya dari 31 Desember 2026. Ini tadi misalnya 2023 1 Mei ya sebagai contoh. Jenis dokumen di sini ada banyak ya, ada STNK, ada SPTJM, ada dokumen lainnya dan sebagainya. Bapak Ibu bisa lihat aja di sini. Kita pakai surat tanda nomor kendaraan ya, karena kita mau isi itu. Kemudian keterangan kita bisa isi apapun, misalnya berakhir per tanggal 31 Desember 2026 sebagai contoh ya. Kemudian kita masukkan dokumennya ya. Biasanya dalam bentuk PDF, kita contohkan aja dalam bentuk PDF di sini. Kita cuma nyontohkan aja ya. Kita klik simpan. Ya, di sini sudah ada STNK-nya ya, nomor STNK-nya di sini sebagai keterangan di sini. Oke, jika file sudah dimasukkan, kita beralih ke nama pemakai. Oke, kalau sudah kita beralih ke nama pemakai. Jadi nama pemakai ini adalah siapa yang menggunakan BUMN tersebut ya secara spesifik. Jadi di sini kita tambah data status pemakai, yaitu pegawai aktif atau bisa juga pegawai pensiun atau anggota keluarga pegawai dan sebagainya. Di sini kita pakai pegawai aktif, nama pegawai misalnya kita pilih ini. Kemudian alamat misalnya jalan Kemerdekaan misalnya. Kita pilih misalnya sebagai contoh Jalan Kemerdekaan gitu ya, nomor 1. Kemudian NIP kita bisa isi, kita di sini isi asal dulu ya. Kemudian jabatan misalnya kepala biro humas misalnya, humas dan umum. Kemudian pangkat golongan misalnya kita bisa pilih di sini di sini. Kemudian jabatan tinggi pemakai misalnya eselon 2A ya misalnya ya, atau ya seperti ini. Kemudian nomor surat izin pemakai kalau ada silakan dilampirkan, kalau tidak ada bisa di skip. Kemudian tanggal surat izin pemakai misalnya per tanggal 12 Mei ini. Oke, instansi penerbit bebas mau diisi atau tidak, saya mau isi saja. Jabatan yang menerbitkan silakan diisi jabatan Bapak Ibu rekan-rekan semua. Di sini saya 2C. Kemudian kita masukkan juga tanggal mulai menggunakan dan tanggal selesai menggunakannya, yaitu misalnya ya sebagai contoh 12 Mei ini
12 Mei, kita pilih di sini Mei 2026 hingga misalnya 12 Mei 2030 misal. Untuk keterangan silakan kembali ke Bapak Ibu rekan-rekan semua. Untuk memperjelasnya misalnya digunakan sebagai operasional dinas yang melekat misalnya di jabatan. Upload file SIP, surat izin pemakai, kalau ada silakan dimasukkan, yaitu berupa serah terimanya ya, dalam bentuk pinjam pakainya. Oke, kita simpan dan akan otomatis dia menjadi data baru gini ya, akan menjadi data baru di bawahnya. Dan kemudian untuk NIP atau dan kemudian untuk nama pegawai yang sebelumnya menggunakan bisa dihapus saja atau bisa juga diedit sebetulnya ya. Jadi nama pemakai tadi selain kita bikin baru, kita juga bisa edit nama pemakai di sini karena sebagai bentuk pendetailan gitu ya, sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap BMN gitu. Penjelasan dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.